Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di hari yang cerah, mari kita awali segenap ikhtiar kita dengan doa selalu teriring kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sesuai amanah yang kita emban dari tugas kita saat ini. Tema safety fokus kali ini kaitannya dengan keselamatan di ketinggian. Sudah cukup banyak terjadi kasus fatality baik di dunia konstruksi, pertambangan, dan di dunia industri yang lainnya. Tentunya ini menjadi ironi kalau kita tidak berbenah diri, meningkatkan kualitas, membangun budaya safety dengan totalitas. Maka ada poin penting yang perlu kita sikapi dalam mengatur strategi bekerja di ketinggian. Poin yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan assessment atau penilaian risiko. Bisa melalui CSA atau risk assessment. Aktivitas mana saja di tempat kita yang memiliki risiko kerja ketinggian. Bisa, kalau bicaranya di aspek konstruksi, ada persiapan, eksekusi, termasuk juga finishing. Kalau di area mining ataupun tambang, ada pekerjaan konstruksi bangunan, contohnya workshop, memperbaiki atap, sehingga kita harus detail dari aspek survei risikonya. Dari survei risiko tersebut, maka tetapkanlah kontrol apa saja yang harus kita lakukan dari aspek 4M plus 2E. M adalah yang pertama, man, dari faktor manusianya. Bagaimana kita membekali kompetensi teman-teman yang bekerja di ketinggian. Contoh untuk pekerjanya training bekerja di ketinggian. Untuk personil yang melakukan install scaffolding, maka lengkapilah dengan pelatihan scaffolder. Dari aspek pengawasan, lengkapi dengan kompetensi supervisi bagi yang mengawasinya. Sudut pandang yang kedua kaitannya dengan komunikasi. Ada beberapa poin penting yang harus kita pahami secara prinsip untuk komunikasi. Bahasanya singkat, sederhana, dan mudah dipahami. Poin penting yang harus kita sampaikan terkait dengan regulasi antara lain, poin 1 adalah aturan pemerintah. Yang kedua, bagaimana kita menyampaikan melalui prosedur yang kita kemas dengan sederhana, bisa kita praktekkan dalam safety talk, contohnya penggunaan full body harness, bisa kita praktekkan bagaimana melakukan inspeksi scaffolding untuk memberikan edukasi kepada teman-teman yang berada di bawah pengawasan kita. Buatlah SOP yang ada ini lebih praktis. Bisa kita buat SOP bergambar, kita bisa buat video untuk bisa kita berikan edukasi sesuai dengan lingkup tugas di bidang kerja kita, khususnya konstruksi. Putarkan video dari awal pekerjaan, lakukan refresh secara periodik, atur situasinya agar semuanya bisa memahami dan melakukannya dengan baik. Sudut pandang yang ketiga dari aspek kompetensi. Kompetensi ini penting, baik kompetensi teknis untuk pekerjaan sipil konstruksi, ada kompetensi safety dan juga supervisi. Buatlah matrik kebutuhan atau training need analysis yang kita kenal sesuai dengan posisi-posisi yang ada di tempat kita. Perlu basic safety, perlu basic supervisi, atau perlu basic kompetensi khusus untuk menunjang pekerjaan berisiko tinggi. Contohnya scaffolder, inspektor. Ini penting kita harus lengkapi. Poin berikutnya kaitannya dengan metode kerja. Buatlah metode kerja ini singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami sehingga bisa dilaksanakan dengan praktis. Narasinya bisa dibuatkan
poster bergambar supaya dipahami. Kalau sekarang banyak sosmed, banyak teman-teman bikin akun YouTube, bikin akun edukasi. Ini bisa sebagai media yang harus kita optimalisasi terkait dengan kemajuan teknologi. Orang akan lebih mudah apabila ada edukasi berbasis visualisasi, mengingat kita adalah makhluk visual. Poin concern berikutnya adalah perawatan. Segenap aspek peralatan konstruksi termasuk alat pelindung diri dan support facility harus kita rawat dengan cara inspeksi rutin. Siapkan checklist inspeksinya, lakukan pemeriksaan secara reguler, entah itu harian, bulanan, atau periode kritis yang ditetapkan sesuai dengan prosedur keselamatan di organisasi kita sebagai ikhtiar untuk pencegahan. Rawatlah dengan cara dikalibrasi kalau ada aspek alat ukur. Kemudian ada juga disimpan di tempat yang aman. Contoh material scaffolding, jauhkan dari tempat yang mudah terkontaminasi zat asam. Kita juga harus mengganti kalau ada alat yang rusak. Bersihkan juga setelah dipakai, taruh di tempat yang nyaman, terhindar dari zat korosi sehingga lifetime-nya bisa optimal. Cermati beberapa peralatan seperti full body harness itu ada masa expirednya. Kita harus melihat dan jeli sebelum membeli, serta jeli saat melakukan inspeksi agar memastikan segenap aspek peralatan konstruksi ini dipelihara dengan baik. Dari aspek kedaruratan, maka pekerjaan konstruksi ini harus kita atur mitigasinya. Buatlah rencana kerja yang detail termasuk aspek kedaruratan yang mungkin timbul. Bagaimana kalau orang terjatuh dari ketinggian? Alat apa yang harus kita siapkan untuk evakuasinya? Bagaimana prosedur evakuasinya? Bagaimana tempat berkumpul emergensinya? Bagaimana pula kita memberikan pelatihan untuk personel yang melakukan pertolongan apabila dalam kondisi emergensi, termasuk apabila ada situasi darurat, bagaimana kita dalam instansi memiliki relasi rumah sakit rujukan kemana. Catat nomor emergensinya yang bisa dihubungin, termasuk juga pasang dalam standing banner atau rambu-rambu di tempat berkumpul orang banyak, sehingga apabila terjadi situasi emergensi, komunikasi bisa langsung eksekusi untuk menghindari kegagalan penanganan kondisi emergensi. Pahami juga bagaimana kata sandi meminta pertolongan darurat. Semua personil harus care, sampaikan dari induksi awal. Kita bisa pasang di ID untuk tanda pengenal di lembar keduanya supaya nanti bisa mengingatkan bagaimana meminta bantuan darurat agar cepat, tepat mendapatkan respon yang akurat. Dari aspek pengawasan pekerjaan konstruksi ini, maka kalau sifatnya high risk atau risiko tinggi, pengawas harus berada di lokasi kerjanya. Lakukan inspeksi peralatan, inspeksi lokasi kerja, dan juga observasi keselamatan dari prosedur yang sudah ditetapkan untuk memastikan teman-teman bekerja sesuai dengan prosedur atau CSI yang sudah disepakati dari klausul tugas kita tentang supervisi. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi dan kita bisa bekerja dengan safety. Akhiri narasi kejadian injury, LTA termasuk fatality dengan memperbaiki mindset tentang safety, memperbaiki kualitas supervisi, dan memperbaiki sentuhan personil dari aspek spiritual dan sentuhan hati sehingga budaya keselamatan bisa mencapai dalam level yang tertinggi.
Demikian disampaikan, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.